Ada Pak Jaksa. Ada jaksa ini di Sumatera. Belen-belen juga sila itu jaksa. Masa dia bilang itu pemikiran tidak perlu dibayar. Padahal kita sekolah supaya memperbaiki pikiran kita. Itu perlu dibayar. Mendesain rumah pemikiran, menggambar pemikiran, ceramah seperti ini dapat honor. Masa saya bicara? Saya bisa bicara karena pikiran. Bayangkan kalau aparat hukum kita berkata tidak penting itu pikiran, hancur ini negara. Mudah-mudahan tidak ada lagi jaksa yang ngomong seperti itu. Kalau jaksa yang hadir malam ini, jaksa yang pandai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum adu mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Ketika Bapak Ibu mendapat undangan acara ini, setan berusaha menggagalkan agar kita tidak datang. Setan itu paling tidak mau kalau kita dengar ceramah. Maka segala cara dia usahakan supaya kita tidak datang. Dia bisik kita tadi di rumah, "Ndak usah kau datang, ndak usah kau datang. Capek, baru saja kau cari uang, tidur saja." Alhamdulillah, setan yang ada di rumah berhasil kita kalahkan sehingga kita bisa hadir di tempat ini. Apakah setelah duduk di tempat ini setan menyerah? Tidak, dia goda lagi kita agar tidak dengar ceramah. Tidak usah dengar ceramah, tidak usah dengar ceramah. Pegang HP-mu, pegang HP-mu. Jadi ibu-ibu yang pegang HP kena godaan setan. Sudah dikasih tahu masih juga dipegang HP-nya. Bukan lagi kena godaan setan, ibu sudah jadi setan. Mau gimana ibu mau dengar ceramah kalau sibuk begini? Simpan HP-nya Bu ya. Bu, ada beberapa golongan orang yang mustajab doanya. Mustajab doanya itu langsung Allah kabulkan. Satu di antaranya adalah musafir yang dalam perjalanan dakwah. Seperti saya. Saya ini musafir jalan dakwah. Maka saya berdoa, ya Allah, mudah-mudahan ibu-ibu yang pegang HP-nya selama saya ceramah, saya doakan suaminya kawin lagi. Amin ya Allah. Bu, dan betul pernah kejadian, ada yang WhatsApp saya. Waktu saya ceramah, Ustadz ceramah, saya pegang HP saya. Ternyata suami saya, Ustadz sekarang kawin lagi. Hati-hati Bu, saya doakan suamimu kawin lagi. Kenapa bapak-bapaknya yang senang? Simpan HP-nya Bu ya. Simpan ya. Bisa? Bisa? Saya doakan suamimu kawin lagi.
Simpan HP-nya ya. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Sadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, teristimewa yang kita hormati, Bapak Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur, Bapak Haji Seno Aji, yang insya Allah dimuliakan rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Wakil Gubernur ini orang hebat. Kenapa? Karena beliau bisa mewakili gubernur. Sementara gubernur tidak bisa mewakili beliau. Iya kan? Masya Allah. Yang kita hormati Bapak Ketua DPRD Kutai Kartanegara. Saya lupa namanya Bapak tadi. Ahmad Dhani. Hah? Dia tunggu saya salah ini. Ahmad Yani. Masya Allah. Berapa anggota DPR di Kutai Kartanegara, Pak? 45. Berapa yang hadir malam ini? Sebuting. Ini memang ini caleg kalau mau dipilih datang bagi-bagi kartu nama. Pilih saya, pilih saya. Sama-sama kita orang Kutai. Begitu terpilih, hilang lagi. Aduh. Siapa yang salah? Sampean sedulur-sedulur. Kenapa kamu pilih? Kamu pilih hanya modal 300.000. Padahal kau tahu sudah tukang tipu. Masih kau pilih juga. Ya. Dan kita ini masyarakat Indonesia cepat pikun. Sudah tahu anggota DPR tipu waktu periode lalu. Datang lagi bawakan kita sarung dengan uang 300.000. Lupa lagi bohongnya. Makanya jangan heran Kutai Kartanegara banyak tambangnya. Tapi banyak juga penganggurnya. Ya. Itu salah satu sebabnya karena kalian salah memilih pemimpin. Kalian pilih yang banyak uangnya. Maka sudah terpilih kada diingatnya lagi. Ya kalau bujur. Sudah bujur makanya jangan lagi kau pilih tukang tipu. Ya. Ibu. Yang kita hormati. Mana lagi nih? Sama lagi. Bapak Wakil Polres Kompol Farid. Masya Allah. Bu, jangan musuhi polisi. Jangan musuhi. Kita ini dengan polisi seperti lagu. Judulnya Benci Tapi Rindu. Kau benci polisi. Kau jengkel sama polisi. Tapi kalau hilang motormu kau lapor sama polisi. Tanahmu diserobot kau lapor sama polisi. Istrimu hilang kau lapor sama polisi. Makanya jangan musuhi polisi. Bahkan kita bisa dakwah tenang tentram seperti ini karena jasa-jasanya Bapak polisi. Saya bisa cepat sampai di sini karena dikawal sama Bapak polisi. Nyung 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 nyung. Iya. Bu, ini saya menikmati betul jasa-jasa polisi. Kalau jalan macet, saya baca Yasin, enggak gerak-gerak mobilku. Saya baca ayat kursi, enggak gerak mobilku. Begitu saya buka kaca dilihat polisi loncat. Pak Ustadz, per. Makanya jangan musuhi polisi. Tapi Ustadz, ada juga polisi yang jahat. Pastilah, jangankan polisi, Ustadz aja juga banyak yang jahat. Per.
kau melanggar. Kau ndak lihat ini, saya lihat Pak. Kenapa kau langgar? Saya ndak lihat Bapak. Kenapa kau ndak lihat saya? Bapak sembunyi di tikungan. Mana steng kamu? Ini Pak. Mana SIM-mu? Ini Pak. Kau melanggar, saya tilang kau. Apa pelanggaran saya? Kau pembohong. Maksudnya apa? Itu jaketmu Honda, motormu Yamaha. Itu polisi PLM Kalau polisi Indonesia mengayomi, melindungi, melayani masyarakat. Mana lagi yang mau dihormati? Ada Pak Jaksa. Ada jaksa ini di Sumatera. Belen-belen juga sih itu jaksa. Masa dia bilang itu pemikiran tidak perlu dibayar. Padahal kita sekolah supaya memperbaiki pikiran kita. Itu perlu dibayar. Mendesain rumah pemikiran, menggambar pemikiran, ceramah seperti ini dapat honor. Masa saya bicara? Saya bisa bicara karena pikiran. Bayangkan kalau aparat hukum kita berkata tidak penting itu pikiran. Hancur ini negara. Mudah-mudahan tidak ada lagi jaksa yang ngomong seperti itu. Kalau jaksa yang hadir malam ini, jaksa yang pandai. Siapa lagi? Kada ada lagi kalau TNI. Banser. Banser ini rata-rata Banser banyak bininya. Kada ada kanal. Takut juga sama bininya Banser. Ya, semualah yang saya hormati. Terkhusus Sahibul Bait. Aduh, saya lupa lagi namanya tadi Pak. Bapak Haji Sairul beserta permaisuri beliau. Alhamdulillah. Ibu-ibu, apa kita mau bahas ini malam? Ini judulnya acara halal bihalal. Bukan bil, bukan halal bil halal, halal bihalal. Apa itu halal bihalal Ustadz? Kalau di bahasa Indonesia kan menghalalkan yang tadinya tidak halal. Atau kalau sederhananya mengakrabkan, mendamaikan orang yang tadi musuhan. Kenapa penting Ustadz? Karena dosa selama Ramadan, dosa kepada Allah diampuni dengan puasa. Maka Nabi bersabda, man shoma ramadana imanan wahtisaban gufira lahu ma taqaddama min zambihi. Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan, siapa saja dia berpuasa niat ikhlas semata-mata karena Allah, diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Maka dengan puasa ibu bapak, dosa kepada Allah insya Allah sudah habis. Maka itulah sebabnya selesai Ramadan masuk 1 Syawal. Perayaan disebut hari apa ibu? Hari apa? Hari Raya Aidil Fitri. Arti Aidil Fitri itu hari kembali menjadi suci. Kenapa bisa kembali suci Ustadz? Karena dosa kepada Allah selama Ramadan sudah dihapus. Tinggal dosa yang kedua. Dosa yang bagaimana? Dosa yang sifatnya berhubungan kepada sesama manusia. Dosa kepada tetangga. Dosa kepada suami. Dosa kepada istri. Dosa kepada teman. Dosa kepada pejabat. Dosa kepada rakyat. Maka belum diampuni sebelum minta maaf sama yang bersangkutan. Maka halal bihalal hadir supaya kita saling memaafkan. Halo Ibu. Bu. Ibu. Bu. Nabi pernah naik mimbar. Naik mimbar. Mau khutbah. Nabi kedengaran mengucapkan amin, amin, amin. 3 kali. Sahabat bertanya, waktu itu 1 Syawal, khutbah Idul Fitri. Sahabat bertanya, ya Rasul, ada apa? Rasul tadi mengucapkan amin 3 kali. Nabi menjawab, malaikat Jibril datang berdoa, lalu saya mengaminkan doanya malaikat Jibril. Artinya,
Kalau malaikat Jibril yang berdoa diaminkan oleh Rasulullah, doa itu pasti dikabulkan. Apa doanya Nabi? Ya Allah, janganlah engkau terima amal ibadah Ramadannya anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Berarti kalau ada orang Ramadan full puasanya, bahkan selesai Ramadan dia tambah 6 hari di bulan Syawal puasanya, tahajudnya 10 malam terakhir dia itikaf di masjid, tapi dia sadar sepenuh hati dan durhaka kepada ibu bapaknya, maka anak itu didoakan oleh malaikat Jibril, ya Allah jangan kau terima amalnya. Nabi menjawab amin. Artinya anak ini tidak diterima amal ibadah Ramadannya. Nah ibu-ibu, sekarang setan menggoda kita durhaka kepada orang tua. Saya yakin tidak ada yang kurang ajar sama orang tuanya di sini. Dalam arti kurang ajar kepada ibu bapaknya. Yang saya curiga banyak di sini anak mantu kurang ajar sama mertuanya. Ya Bu, datang mertuanya dari Sulawesi Selatan, buka pintu. Apa dia kata menantunya? Ibu, kapan datang ibu? Baru nak, kapan pulang? Ayo. Akhirnya mertuanya bilang begini sama anaknya. Apa itu istrimu nak? Saya datang di rumahmu, tidak pernah saya lihat mukanya baik sama saya. Mukanya ketus terus lihat sama saya. Rasanya saya dilihat seperti orang jahat. Pak, bapak-bapak yang saya hormati, kalau ada istri seperti ini, bapak gagal menjadi anak. Kalau ada istri seperti ini dan tidak ada perubahan, saya sarankan Pak, lebih baik dia diceraikan saja. Bu, ibu, dengar Bu, mertua itu sama derajatnya ibu bapak. Saya tidak masuk akal saya kalau ada menantu perempuan yang tidak tahu menghargai ibu mertuanya. Kenapa? Karena ibu menantu seperti ini pasti juga akan menjadi mertua. Saya heran kalau ada perempuan kurang ajar sama ibu mertuanya. Kenapa? Ibu kan perempuan dan pasti akan jadi mertua juga nanti. Ada perempuan bilang begini sama suaminya, apa kamu, suamimu istri, mamakmu terus. Mamakmu sedikit, mamakmu. Pilih kamu, mamakmu atau saya istrimu. Pak, dengar ini bapak-bapak nih. Kalau ada istrimu ngomong begini, langsung jawab, saya pilih ibu saya. Kamu dapat saya sudah sarjana. Kamu dapat saya sudah mapan. Kau dapat saya sudah cerdas. Kamu tinggal terima beres. Orang tuaku dari rahimnya dia didik saya. Keluar kau dari rumah, ambil ini harta yang kamu mau. Nah, tapi banyak juga di sini laki-laki takut sama istrinya. Saya Pak tidak masuk akal saya kalau ada laki-laki takut sama bininya. Bagaimana? Saya orang Bugis Bu. Tidak ada orang Bugis takut sama bininya. Tidak ada. Beda sama orang Kutai. Orang Kutai takut sama bininya. Kalau kami orang Bugis, bininya lebih berani. Apa? Ada teman saya dibilang, mengamuk Ustadz bini. Kenapa kalau dia mengamuk? Menangis Ustadz. Kenapa kalau dia menangis? Memangnya kalau menangis jatuh matanya? Air mata juga yang keluar. Dia pecah piring Ustadz. Tidak apa-apa. Pecahkan juga piring. Dia pecahkan gelas. Pecahkan juga gelas. Dia pecahkan televisi. Berhenti dia nonton film Korea. Apa? Piring, gelas, TV boleh dibeli lagi Pak. Harga diri tidak boleh diinjak-injak istri. Takbir. Bu, saya serius Bu, saya serius ini Bu. Kalau mertua
ibu bapakmu tidak ridha dalam rumah tanggamu, itulah sebab rumah tanggamu banyak duitnya tapi tidak bisa kau bahagia. Orang berumah tangga itu mencari kebahagiaan. Tapi kalau durhaka sama orang tua, itulah sumber masalah dalam rumah tanggamu. Pilih. Apa kau pilih? Datang mertuanya langsung bengkok mukanya. Mau makan apa, Mak? Selalu ikan kering dikasih. Kan asin melulu. Mertuanya hipertensi. Apa dia bilang? Itu istrimu, Nak. Tidak pernah baik-baik mukanya. Ikan kering aja terus dikasih saya. Dia tahu saya hipertensi, dikasihnya saya. Sekali pulang kampung lebaran suamimu. Apa dia bilang sama mamanya? Aduh, kata mamanya. Nak, saya kirim kau sekolah tinggi-tinggi. Saya jualkan kau sawah supaya tinggi sekolahmu. Supaya kau bermartabat. Apa itu istrimu? Tidak pernah menghormati saya. Sudahlah nak, ceraikan saja itu istrimu. Saya carikan kau keluargamu yang baik-baik. Coba kalau kau baik sama menantu mertuamu, begitu suamimu mau kawin lagi, dia bela kau mertuamu. Apa kau mau kawin lagi? Itu istrimu baik betul. Awas kalau kau kawin lagi, haram air susuku. Bu, hei, jawab saya ini, jawab. Bu, hei, pernah rasakan hamil? Enak enggak? Kenapa kau ulang-ulang? Lihat orang hamil, Pak. Jalan aja susah. Waduh. Duduk setengah mati tuh kalau duduk. Iya toh, mau naik mobil. Berapa lama Ibu? Berapa lama? 9 bulan. Selama Ibu hamil pernah enggak tengkurap? Iya toh, menderita kan Bu? Lawas banar menderitanya. Iya kalau? Iya, 9 bulan, kada menahan. Yang kedua, Ibu masih ingat waktu melahirkan? Masih? Ada enggak ibu-ibu melahirkan senyum? Mentang-mentang istri wakil gubernur, keluar kona. Gigit Ibu, gigit. Iya. Iya Bu. Ya. Yang ketiga, masih ingat waktu menyusui? Waktu tumbuh giginya. Aduh. Iya Bu. Begitu digigit, Ibu tinju. Enggak, dipisu. Aduh. Malam anaknya. Saya nak tanya Ibu. Bu, jawab dulu Ibu. Jawab dulu Ibu. Siapa yang mengandung suamimu? Ibunya. Siapa yang melahirkan suamimu? Ibunya. Siapa yang menyusui suamimu? Waktu kecil. Siapa? Oke. Tolong jawab dengan serius. Diam dulu. Tolong jawab saya sekarang. Siapa yang terima gaji suamimu? Siapa? Suamimu gajinya siapa yang terima? Bukan ibunya tuh. Padahal ibunya setengah mati, ngandung, melahirkan, menyusui. Begitu dapat duit, istrinya yang dapat. Maka ibu-ibu, kalau kamu kurang ajar sama mertuamu, begitu juga nanti nasibmu ketika kau punya mantu. Maka selesai pulang acara ini, kalau ibu mau mendapat hikmah dari pengajian ini, telepon menantu mertuamu yang di Jawa, yang di Sumatera, yang di Sulawesi, minta maaf. Ibu, Bu, jangan durhaka. Ya. 2, karena waktu terbatas. Bisa sampai jam 3? Serius? Betul?
saya yang tidak bisa. 2. Ya Allah, janganlah Engkau terima amal ibadah Ramadannya Muslim yang tidak mau memaafkan sesamanya Muslim. Orang biasa bermusuhan gara-gara apa? Pilgub, pilcaleg, pilpres, pilkades, bego. Belembe, belembe, belembe. Apa itu beleng-beleng Ustadz? Beleng-beleng itu orang jadi kepala desa, dia bertetangga musuhan. Orang jadi anggota DPR, dia yang musuhan. Orang jadi gubernur, dia yang musuhan. Orang jadi gubernur, orang jadi presiden, dia yang bertetangga musuhan bertahun-tahun. Itu aslinya beleng-beleng. Emang kau dikasih gajinya? Kalau tim sukses pilgub saling menyerang, wajar. Kenapa? Mereka mau dapat proyek. Tapi sekarang tim sukses babak belur. Nggak ada proyek. Kecuali MBG. Kita ini sering kena berita hoax. Katanya 19.000 sapi kita potong tiap hari. Tapi kita tidak pernah dapat daging. Beleng-beleng juga ini Pak. Iya. Bu. Boleh pemilihan gubernur berbeda pilihan. Halal berbeda pilihan dalam pilpres. Tapi jangan bermusuhan sama tetangga. Saya mau tanya, Bu. Ibu, kalau ibu pulang kampung, titip kunci sama siapa? Tetangga. Kalau bapak ibu sakit, siapa dulu yang datang menjenguk? Memangnya menteri datang jenguk kamu? Enggak, gubernur datang lihat kamu. Ya, anggota DPR datang besuk kamu. Nah, siapa yang datang? Tetangga. Maka orang yang bermusuhan sama tetangganya itu gara-gara politik, itulah kebodohan yang nyata. Kita rajin berjamaah di masjid, tapi nilai-nilai berjamaah kita tidak bawa pulang. Coba lihat kalau berjamaah. Kalau berjamaah kita dianjurkan apa? Pakai parfum. Apakah parfum sampai kepada Allah? Tidak. Lalu kenapa diperintah pakai parfum? Supaya bau ketekmu tidak ganggu orang. Jangan sampai kamu takbir, Allah. Orang di sampingmu. Iya, Nabi sunnahkan kalau kau pergi sholat ke masjid, terutama subuh, sikat gigi dulu. Apakah sikat gigi sampai kepada Allah? Kada. Kenapa disuruh sikat gigi? Supaya bau mulutmu tidak mengganggu sampingmu. Alhamdulillah. Ya kan? Itu artinya orang yang rajin berjamaah mestinya dia tidak ganggu orang lain. Hei, ibu, bu, ada orang rajin berjamaah tapi tidak ada yang suka di komplek. Orang yang baik itu yang paling banyak manfaatnya buat orang lain. Coba lihat kalau kita berjamaah, ibu. Kenapa? Apa itu? Cek. Nggak mau dia. Ya sudahlah. Sudah. Ya ditarik dulu, mengganggu konsentrasi jamaah. Ya. Sudahlah, biarkan dulu diambil gambar. Ya ibu-ibu, Bu, kalau kita berjamaah ibu, berjamaah, dengar kalau orang berjamaah ibu,
Itu betapa pentingnya nilai persatuan. Tidak boleh mengganggu orang di samping. Sehingga bau mulut aja itu diperintahkan, jangan sampai mengganggu. Nah biasanya kalau kita berjamaah kan, kalau berjamaah ada biasa yang ganggu kita, kakinya yang ganggu. Ada yang kasih tempel-tempel kaki tuh? Biasa kan? Saya biasa dapat ibu. Saya kasih pindah kakiku, dia kasih pindah lagi. Saya kasih pindah lagi, dia kasih pindah lagi. Kasih pindah, wih, tidak bisa lagi goreng kaki. Terpaksa aku kasih begini kakinya. Selesai sholat dia bilang, Ustaz, kenapa injak kakiku? Ah, kau mengganggu. Sehingga saya pikir terus itu jari-jariku. Kenapa kasih lempet? Dia bilang supaya rapat saf Ustaz. Kalau mau rapat saf dek bukan jari-jari kaki dikasih tempel. Tapi apa? Pundak. Kalau kaki, kakimu menempel, safmu longgar. Ruku, setengah mati lah kau ruku. Ya, Bu. Makna orang yang rajin berjamaah, sesungguhnya nilai-nilai kemasyarakatannya tidak boleh ganggu orang lain. Apa makna intinya? Persaudaraan. Seperti dikatakan Pak Gubernur tadi, Wakil Gubernur, boleh kita berbeda suku, berbeda bahasa, tapi kita tetap satu. Dan itu diterapkan dalam sholat jamaah. Coba lihat kalau sholat jamaah, bahasa apapun, suku apapun sukunya, tidak boleh pakai bahasa masing-masing, harus pakai bahasa sholat. Coba bayangkan kalau kita pakai bahasa masing-masing, Bu. Sesuai bahasa daerah. Yang jadi imam orang Arab. Dia takbir pakai bahasa Arab. Allahu Akbar. Datang orang Kutai. Dia takbir. Allah pore bene. Iya toh. Menyusul orang Banjar. Dia takbir pakai bahasa Banjar. Allah ganal bujur. Saudara saya dari Bugis. Dia takbir pakai Bugis. Pungallahu ta'ala malopo. Datang anak Betawi dari Jakarta. Dia takbir pakai bahasa gaul Jakarta. Allah gede banget gitu loh. Ya. Maka ibu bapak, nilai-nilai sholat jamaah mesti dibawa dalam bertetangga. Ini coba lihat itu dalam tetangga ibu. Ini kalau bertetangga ada pagar begini, itu kalau sudah bapak yang punya rumah ini tanam mangga dan mangganya menyeberang ke pagar tetangga, maka yang menyeberang halal buat tetangganya. Jadi kalau ibu bertetangga nih, ini pohon, tiba-tiba rantingnya di sini nyebrang dan buah-buah yang ada di sini halal dan miliknya tetangga. Kalau ada yang tanya, Ustadz, bagaimana kalau bininya tetangga menyeberang? Ya, lain lagi hukumnya itu. Jangan juga, hei halal. Ya ibu. Yang ketiga, kata Nabi, ya Allah, janganlah engkau terima amal ibadah Ramadannya istri yang durhaka kepada suaminya. Diam kau semua. Ibu, biar puasamu lengkap, tarawihmu lengkap, tapi kamu durhaka sama suami, amal Ramadan close, tutup. Ini sekarang setan menyesatkan perempuan. Perempuan sekarang alhamdulillah rajin majelis taklim. Hampir semua desa punya majelis taklim. Pengajiannya rajin, pemahaman agamanya baik. Dia bisa dengar ceramah di TV, ceramah di TikTok, ceramah di Instagram, ceramah di Facebook. Alhamdulillah pemahaman agamanya baik. Maka setan menghasutnya. Dengan cara apa? Dia suruh lawan suaminya. Lawan suamimu, lawan. Ibu-ibu, perempuan yang potensi melawan suaminya adalah perempuan yang juga bekerja. Boleh perempuan bekerja? Boleh, dengan syarat ibu harus tetap taat sama suami,
melayani suami, dan mengurus anak. Nah sekarang saya mau tanya, ibu-ibu, misal suamimu pegawai P3K, pegawai honor, gajinya 2 juta 1 bulan. Ibu menjadi pedagang, penghasilan ibu 1 bulan 10 juta, suami 2 juta. Kira-kira masih kau hormati suamimu? Masih. Sedangkan suamimu tanggung kau 100%, kau lawan suamimu. Hei bu, ibu, Nabi pernah bilang begini, andai saja manusia boleh sujud kepada sesamanya manusia, maka istri saya wajibkan sujud depan suaminya. Bahkan ibu haram hukumnya puasa sunnah, Syawal, puasa Senin Kamis tanpa izin dari suami. Begitu pentingnya ibu taat kepada suami. Besok ibu mau puasa, saya ingatkan ya. Besok kalau orang puasa dapat 3 pahala. Puasa Senin, puasa Kamis, puasa bid'ah, kemudian puasa Syawal. 3, jadi niatkan besok puasa. Tapi kalau suami katakan jangan puasa, haram ibu puasa. Maka sekarang setan menghasut perempuan muslimah. Dia bilang, lawan suamimu, periksa HP-nya, periksa HP-nya. Ibu, saya sama istri saya bilang ini HP-ku. Kau silakan periksa. Kalau kau dapat lope-lope, kau mau apa? Ayo. Kau dapat kiriman-kiriman WhatsApp lope, kau mau apa? Kau minta cerai, mampu kau janda. Anggaplah kau mampu janda, kau mampu dapat lebih baik dari saya. Makanya ibu-ibu ndak usah periksa HP. Kenapa? HP bisa membuat ibu galau. Begitu ibu tahu apa pilihan? Saya tidak kusangka. Sakitlah perasaanmu. Dan hebatnya perempuan, kalau suamimu selingkuh, kamu tidak tanggung dosanya. Suamimu nipu, kamu tidak tanggung dosanya. Suamimu pemabuk, ibu tidak tanggung dosanya. Itulah hebatnya perempuan Islam. Tapi kami laki-laki, tanggung dosanya perempuan. Ibu tidak pakai jilbab, suaminya nanti diseret. Ibu tidak sholat, suaminya nanti dihukum. Kenapa? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki pemimpin bagi istrinya. Kalau istrinya sesat, suaminya sebagai pemimpin bertanggung jawab. Makanya jangan kau lawan suamimu. Jangan ketawa, saya serius ini. Ibu-ibu. Tapi jelek sih. Jelek sifatnya suamiku. Bukan dengan menghina, bukan dengan melawan. Minta kau pulang. Ibu kalau suami kasar, jelek, tidak bertanggung jawab, ibu sindir saja. Pulangkan saja aku pada ibuku. Lihatlah tanda bekas tampar tanganmu. Sering kau lakukan menutupi. Samakah aku yang dijual hingga sesukamu kau sakiti? Siapa penyanyinya? Betaria Sonata. Berarti mama-mama tua ini semua yang di sini nih. Karena ini lagu zaman dulu. Ya Bu, yang saya heran kita tiap hari bertengkar, hamil lagi. Dan kalau bertengkar satu komplek dengar, wow, melempar piring tak, lempar gelas tak. Kata tetangganya, iya bulan depan hamil lagi itu. Ibu, jadi
Yang saya heran itu, sudahlah kita miskin, rumah kontrak-kontrak, bertengkar tiap hari. Kapanlah ibu bahagia? Kalau orang kaya bu, duitnya banyak, makannya bagus, bisa wisata kemana-mana karena ada duitnya. Meskipun dia selalu bertengkar, paling tidak duit dia nikmati. Kalau kita yang sudah miskin, rumah ngontrak-ngontrak, suami jelek, istri bau mulutnya, suami bau keteknya. Inilah rumah tangga yang beleng-beleng. Ibu ketawa membayangkan diri sendiri ya. Ada dalam hatinya, gue banget inilah. Bu. Nah, kalau kita termasuk anak durhaka, menantu yang durhaka, banyak musuh bertetangga, kemudian kita juga tidak ada sahabat yang menyenangi, besok kita berhalal bihalal. Malam ini kalau ada di samping kita, jangan sungkan, minta maaf. Dan ketika ibu bau minta maaf, setan menggoda. Jangan, kamu yang senior, kamu yang betul, kau yang kakak, kau yang kaya. Tidak. Siapa yang mulia? Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah bukanlah yang kakak, bukan yang kaya, bukan yang pejabat. Siapa yang mulia? Ya mereka dulu yang datang minta maaf. Caranya minta maaf, sampai jabat tangannya. Kalau dia laki-laki, kalau dia perempuan, tidak usah jabat tangan. Pandang matanya, senyum, lalu berkata, maafkan saya. Pernah dulu ada yang saya ambil barangmu. Syaratnya harus sebut bu. Pernah dulu ada pengantin hilang kau punya piring 4. Sebenarnya kuenya yang saya mau ambil, tapi ikut piringnya. Kamu yang ambil. Ya maafkan saya. Syarat berikutnya, kembalikan piringnya orang. Selama tidak kembali piring, doa ampun tidak diterima. Termasuk ibu-ibu yang pernah ambil uang caleg. Kasih kembali bu. Apalagi kalau ibu nipu. Ngambil 4, main 3 kaki. Ambil ini, ambil ini, ambil ini. Lainnya dia coblos. Sebelum ibu berperkara di akhirat kelak. Pasti berperkara di akhirat kelak. Maka kembalikan uangnya orang. Apalagi caleg yang kalah. Kasihan dia kodong. Sudah kalah kau ambil lagi uangnya. Jangan ketawa, saya serius pak. Kembalikan uang. Sudah habis Ustadz, datang terus terang minta maaf. Dia tidak maafkan kita, datang kedua kalinya. Belum dimaafkan, datang 3 kalinya. Belum dimaafkan, berdoa, ya Allah, wakili saya di hari pengadilan nanti menghadapi dia. Syaratnya harus 3 kali minta maaf. Maka tidak ada gunanya berhalal bihalal malam ini kalau kita masih bermusuhan, apalagi dengan seisi rumah, apalagi dengan tetangga sendiri. Pada akhirnya halal bihalal adalah implementasi wujud nyata dari firman Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah engkau kepada tali persaudaraan agama Allah dan janganlah engkau bercerai-berai. Alhamdulillah sudah selesai. Nah, Ibu, andai saja ibu saya buka baju saya ini, ibu lihat ini basah semua baju saya ini, masya Allah. Nah, kepada sahibul bait, harta yang bapak keluarkan inilah yang bapak nanti bawa pulang. Berapa orang yang datang? Tidak usahlah semuanya. Anggaplah ada 20 orang yang datang ini mengamalkan, maka bapak dapat pahala seperti pahala orang yang mengamalkan tanpa mengurangi pahala orang yang mengamalkan. Inilah pentingnya orang kaya dermawan. Saya tahu di Tenggarong ini banyak orang kaya. Tapi yang mau mendatangkan mubalik sangat sedikit. Yang mau mendatangkan ulama sangat sedikit. Yang banyak selalu mau mendatangkan artis. Apa kalau artis kau datangkan? Artis datang habis ratusan juta. Hanya datang bawa alamat palsu. Kelihatan dadanya, kelihatan pahanya. Goyang-goyang, ten. Nggak juga kau dikasih pegang. Dikasih lihat-lihat saja. Pulang bawa 150 juta, 200 juta. Sampai di Jakarta
dia pakai maksiat itu uang. Tapi dengan ceramah seperti ini, datang alim ulama, datang anak-anak santri, makan kue 1-2 biji. Kue itu menjadi darah dagingnya. Selama darah dagingnya itu dipakai taat beribadah kepada Allah, kata Nabi, selama itu orang yang beri makan dapat pahala. Jangan terlalu pelit, Pak. Yakin orang yang selalu berderma Allah ganti berkali-kali lipat. Maka ibu-ibu yang ada di depan saya jangan terlalu pelit. Saya mau tanya ibu-ibu ini yang banyak semua emasnya. Kalau ibu meninggal nanti siapa yang pakai emasnya ibu? Hah? Anak, istri kedua, kawin lagi suamimu ibu. Waktu ibu meninggal dia menangis suamimu. Tidak kusangka kau terlalu cepat tinggalkan saya. Mulailah diambil cincinmu. Nggak mau keluar dikasih sabun. Selesai itu diambil lagi kau punya kalung. Ini kalung saya belikan kau waktu kita umroh emas Dubai. Selesai itu diambil lagi kau punya gelang. Ini waktu kita ke Singapura jalan-jalan. Terakhir gigi palsumu pun dicabut. Dia bungkuslah itu emasmu. Dia sambil menangis masukkan laci. Maafkan saya. Dia simpan emasmu. 3 bulan kemudian. Dia pergi reuni. Ketemu teman SMA-nya yang sudah janda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Dia ambil emasmu yang tadi kau pakai. Dia bungkus baik-baik. Dia kasih pita pink. Warna pink. Dia kasih parfum. Dia datang bawakan si janda. Apa kata suamimu? Ambil saja ini dek. Sudah mati yang punya. Daripada diambil si janda, mending ibu sedekahkan. Ibu-ibu, di Makassar selalu saya bilang, ibu-ibu yang kaya tidak usah pakai emas asli. Kenapa? Pakai saja yang palsu. Karena biar palsu orang juga percaya asli. Masa orang kaya pakai palsu asli itu? Maka lebih baik pakai yang palsu asli. Bawa ke anak yatim tetangga kita yang susah. Ibu-ibu juga yang miskin tidak usah kau pakai yang asli. Kenapa? Biar asli orang juga tidak percaya. Dari mana palsu aja itu. Tak kalah hancur. Lebih baik pakai yang palsu. Yang asli tabung untuk sekolah anakmu. Ya. Mudah-mudahan ibu amalkan. Ya. Bu bapak yang saya muliakan. Rasa-rasanya ingin berlama-lama. Tapi waktu yang terbatas. Belum. Capek orang bu. Ya. Masih mau dengar ceramah saya? Bawa saya pulang ke rumahmu. Mudah-mudahan ada manfaat. Pada akhirnya mari kita jalin persaudaraan. Ya. Lupakan dendam, lupakan marah, mari kita bersatu. Insya Allah dengan persatuan itu, maka dengan saling memaafkan, dosa kepada Allah Ramadan selesai, dosa kepada tetangga juga selesai, maka kita masuk kategori la'allakum tattaqun. Terima kasih. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.